Assalamualaikum. Neng angkat papan kulit teh berat. Jangan lupa ditaruh bawah kelapa. Walau zaman udah global, budaya kita jangan sampai dilupa. Eneng naik kuda bersama bapak hendak keliling di pinggir kota. Ada beribu banyak budaya kita kudu lestari sepanjang masa. Dalam budaya Betawi kan ada yang namanya silat cingkrik tuh Pak. Kira-kira Bapak tahu nggak? Nggak tahu untuk masalah itu. Oh nggak tahu. Nggak tahu saya. Bang, mau nanya, kira-kira Bang tahu nggak tentang silat cengkrik? Aduh, maaf nggak tahu. Nggak tahu ya Bang ya? Iya. Oh iya, makasih saya Bang. mah. Bang mau nanya, kira-kira Bang tahu nggak tentang silat cengkrik? Enggak, soalnya belum pernah dengar. Oh, oke Bang. Di pinggiran Jakarta Barat, terdapat sebuah warisan budaya yang hidup dan kini telah dipertahankan keberadaannya oleh generasi penerusnya. Seni bela diri tradisional yang dikenal sebagai silat cengkrik merupakan salah satu dari budaya Betawi. Dikembangkan oleh masyarakat Betawi dengan latar belakang sejarah yang kaya, silat cengkrik tidak hanya merupakan suatu teknik pertahanan diri, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan yang dalam. Gerakan-gerakan yang unik dan elegan disertai dengan teknik-teknik khas seperti menyerang dengan lincah menjadi ciri khas yang membedakan silat cengkrik dari gaya bela diri lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarman ya, tinggal di Kemanggisan. Ya, orang mengatakan bahwa saya guru besar tuh perguruan Tunggal Pitung Jatayu. Sebenarnya nggak seperti itu, saya cuma pembina kalau sekarang. Sejarah cingkrik itu sebenarnya berawal dari cerita zaman dulu yang dipembelajari oleh Ki Maing ya. Nah, Ki Maing punya murid-murid namanya Ki Goning, Ki Ali, Ki Asari, dan lain-lain. Ya, terus sampai kita sekarang ini. Ya, karena ini timbul dan muncul di daerah Rawabelong. Ya. Dari zaman penjajahan Belanda juga yang namanya Rawabelong ini adalah kampung silat, kampung jawara. Nah, kalau dikatakan cingkrik, itu sejak Ki Goning kemari termasuk ada Kong Uming, ya, Kong Sinan, Pat Persi. Dia Kong Ayat dan satu lagi Kong Sinan ya. Nah itu dikatakan cingkrik itu sejak saat itu sampai sekarang. Nah saya ulangi, empat versi itu Kong Uming atau Kong Sauming, Kong Sinan, Kong Ki Goning ya, dan Kong Ayat. Tunggal Pitung Jatayu itu nama aslinya bukan Tunggal Pitung Jatayu ya, tapi Tumbal Pitung Jatayu. Kenapa? Itu kan nama suatu perguruan ya, bukan nama suatu wilayah. Nah, adanya Tumbal Pitung Jatayu itu adalah syarat mutlak harus bisa mengikuti PON pada waktu tahun 70-an. Harus punya nama kan? Nah itu, jadi namanya Tumbal Pitung Jatayu. Harus dibedakan, cingkrik adalah ilmunya ya. Tumbal Pitung Jatayu adalah nama. Silat cengkrik Tunggal Pitung Jatayu telah mengikuti kegiatan PON, Pekan Olahraga Nasional, pada tahun 70-an dan meraih 1 piala yakni dalam kejuaraan koreografi yang termasuk macam-macam gerakan. Sebelum mengikuti kegiatan PON, persilatan ini belum mempunyai nama perguruan. Dikarenakan harus mengikuti kegiatan PON, maka diwajibkan untuk mempunyai nama perguruan. Pada saat itu masih bernama Tumbal Pitung Jatayu dan seiring berjalannya waktu berubah menjadi Tunggal Pitung Jatayu. Kita punya 6 titik. Yang di Sawangan kita punya 1 titik, bahkan mau 2 titik. Yang di Rumpin kita, Rumpin Bogor, Manglat, dan Sampai itu ada 2 titik. Nah, tapi yang paling eksis benar yang saya perhatikan selama ini benar-benar
semangat, senior juga semangat. Itu 3 titik ya. Tanah Abang, Masjid Al-Makmur, Kota Bambu Utara, dan Basmol Al-Hidayah. Yang lainnya itu saya serahin sama yang lain. Tangan 2 begini kan menyanggah. Artinya kalau menurut saya itu rambate ratahayu. Ya. Jadi kerjasamalah kalian dengan kedua belah tangan terbuka, menerima apa adanya. Kalau padi jelas kebutuhan masyarakat banyak ya, itu selalu digunakan. Untuk lain-lainnya kurang begitu. Ini kalau street merah apa kita tahu sama. Yang paling penting itu kan kalau golok senjata orang Betawi. Itu. Kenapa ya golok yang harus dijunjung tinggi? Ketika dia terpepet, nah itulah yang maju. Kalau masalah strip hijau apa? Mengarah kepada unsur keagamaan. Kalau hijau ya, merah itu jelas berani. Cuma itu aja. Kalau padi dan kapas ente semua tahu dah. Seluruh perguruan di Jabodetabek yang mengatasnamakan baik itu sanggar maupun perguruan Betawi, dia tidak menggunakan peringkat ini sabuknya putih, peringkat ini sabuknya merah dan lain-lain. Nah, ciri khas perguruan Betawi di mana? Dia menggunakan sabuk hijau, ya, menggunakan sabuk hijau. Tapi boleh menggunakan sabuk merah, kan ada sabuk Betawi itu ya, coklat, nggak apa-apa, ya. Nah, kalau masalah itu adalah masalah IPSI, ya. Kalau IPSI dia selalu menggunakan dia seperti itu. Ini pemula putih, nah gitu kan. Nah, ini udah naik dan 2 misalnya peringkat 2 gitu, ya, ban ini. Kita nggak ada. Seperti tapak suci ya, perisai diri, Paseban Nusantara, Takwa Betawi gitu. Roblong nggak ada. Di Roblong juga termasuk di di daerah Tangerang ya, apa yang dikatakan beksi, nggak mau dia masuk IPSI. Masyarakat Betawi identik dengan kemahirannya bermain silat. Tak heran, hingga saat ini masih banyak perguruan-perguruan silat Betawi yang berupaya melestarikan warisan leluhur yang sangat bernilai ini. Hingga saat ini, salah satunya perguruan yang masih aktif dan rutin mengadakan latihan yaitu Perguruan Tunggal Pitung Jatayu. Arti dari Jatayu adalah jujur, aktif, taat, adil, yakin, dan usaha. Perguruan ini berpusat di Kota Bambu, Jakarta Barat, yang telah turut andil agar generasi muda bisa mempelajari silat. Untuk kegiatan aktivitas di Tunggal Pitung Jatayu, yang pertama itu kita mengajarkan seni main pukul. Yang kedua, kita mengajarkan seni palang pintu, hadroh, marawis, dan juga ada kegiatan pengajian juga untuk kegiatan-kegiatan aktivitas. Jurus TPJ ini, TPJ takutnya banyak yang kurang paham, singkatan dari Tunggal Pitung Jatayu, jadi saya luruskan ya. Yang diajarin itu sesuai yang diajarkan oleh guru. Sampai sekarang tidak saya robah, atau bahasa Betawi yang nggak dirobah ya. Jadi jurus 1, jurus 2, langkah 3, cingkrik langkah 4 ya, terus pembuka 1, saup ya. Semuanya 12 termasuk macan, singa, deprok dan lain-lain, 12 semuanya. Kalau Tunggal Pitung Jatayu itu tidak memandang atau melihat dari kalangan mana. Jadi mau yang muda ataupun yang tua, selagi dia niatnya mau belajar untuk melestarikan budaya, kita selalu tidak membedakan dari kalangan mana. Manfaatnya yang pertama, kita berolahraga. Terus kita di sini diajarkan bersilaturahmi, diajarkan pokoknya hal-hal yang baik lah. Contohnya kayak menghindari kenakalan remaja sekarang, karena kan zaman sekarang banyak anak-anak tawuran. Nah, di sini kita bisa ngerem, karena kebetulan ya di TPJ ini
Yang kurang baik seperti alkohol, tawuran, melawan orang tua itu nggak boleh. Kalau dibilang enaknya bukan enak lagi, nikmat ya. Kalau suka dukanya kalau kita nggak ambil yang pahitnya ya. Karena mereka itu sebenarnya guru kita. Apalagi yang kecil-kecil. Kodratnya kan nakal ya, bengal. Bagaimana mereka segede itu kok santun gitu ya. Nah inilah kita harus kenapa kita jadikan guru, karena dia mengajarkan kesabaran buat senior-seniornya. Bangor banget tuh bilang, nah itu dah kodrat anak kecil harus kita benahi. Jadi mengarah kepada masalah akhlak dan moralnya. Babat Tarman memastikan bahwa cingkrik juga mengajarkan untuk mengilhami sifat-sifat kesatria, seperti halnya tak akan memukul terlebih dahulu sebelum ada lawan. Hal ini terwujud dalam ciri khas jurus cingkrik yang memang haram hukumnya untuk memukul terlebih dahulu. Saat ini, murid yang masih aktif tercatat kurang lebih 200 orang dengan 40 pelatih dari seluruh cabang yang ada. Perguruan Tunggal Pitung Jatayu sudah sering mendapat undangan untuk mengisi acara baik di masyarakat maupun instansi pemerintah. Yang namanya seni budaya itu nggak ada lebih dan kurang. Yang jelas seni budaya ini yang harus menjadi acuan bagi kita bersama adalah bagaimana kita melestarikannya, kita memperkenalkan kepada generasi muda kita, karena kalau kita dari sekarang tidak memperkenalkan itu, maka akan punah dengan budaya-budaya barat yang sangat kental dengan kebiasaan-kebiasaan mereka, dirusak generasi muda kita dengan handphone dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi concern kita di kepengurusan RW 07. Yang pertama, sangat ada korelasinya dengan semangat kami, yaitu untuk melestarikan budaya. Jadi budaya yang harusnya menjadi acuan kita bersama, yaitu kita kembangkan, dan kepengurusan RW sangat concern terhadap masalah ini. Yang kedua, masalah TPJ di wilayah adalah salah satu cita-cita kami, yaitu untuk melestarikan budaya, dan salah satunya adalah kami mempersilahkan TPJ untuk mendidik anak didik kami. Masalah rintangan, halangan ya, dan lain-lain yang membuat kita pusing barangkali ya. Karena memang saya dari bahasanya tahun 67 kali ya ditempa dengan kekuatan, kemampuan kita bertahan, sabar ya. Kalau bahasa guru saya artinya itu tak lekam oleh panas ya, tak luntur oleh hujan. Jadi kayak tebing gitu, kokoh, kuat gitu. Jadi kayak gini-gini tuh biasa. Kalau kecil-kecilan sifatnya nakal. Nah, dari nakal itulah ya kita tuh hitung-hitung belajar kepada mereka. Belajar apa? Belajar kesabaran. Ya artinya setelah kita tahu, ternyata kuncinya harus begini. Jadi besoknya insya Allah dia gak nakal lagi. Bagaimana caranya kita melestarikan silat cingkrik yang ada di Betawi? Karena saya udah gimana ya, melihat guru. Yang pertama melihat guru ya. Guru aja udah sekian tahun, udah hampir 50 tahun ngajar, 50 tahun lebih. Nggak ada istilah bosen, nggak ada istilah mundur, semangat terus. Jadi kalau kita istiqomah sama seorang guru, insya Allah silat cingkrik maju terus. Nggak ada istilah takut punah lah. Kalau saya inginnya sekarang, mungkin dulu silat cingkrik karena tradisional itu dari dulu nggak pernah yang namanya diperlombakan, nggak pernah yang namanya masuk festival. Tapi harapan saya untuk meraih prestasi anak-anak ke depannya, insya Allah
Ada yang namanya selalu ikut event, festival untuk meraih prestasi. Ya, seperti pengalaman-pengalaman yang baru kemarin raih di Jakarta Barat. Alhamdulillahnya kita bisa mengikuti perlombaan di tingkat wali kota, yang dimana kita mendapat izin dari guru kita Bapak Tarman untuk mengikuti perlombaan untuk tingkat wali kota Jakarta Barat, dan alhamdulillahnya kita meraih juara 3 untuk single putra, dan untuk ganda putrinya mendapat harapan 1. Jadi itu yang mungkin kesan kita untuk bisa meraih dan membanggakan perguruan kita. Untuk perlombaan biasanya kita mengikutinya, yang diutamakan itu keseniannya, dari gerakan-gerakan yang kita pelajari atau dari padepokan atau perguruan yang ada di Jakarta ini gitu. Jadi kita nggak pakai yang sistem fight gitu, kita nggak pernah ngikutin itu. Tunggal Pitung Jatayu adalah solusi bagaimana kita bisa melestarikan budaya, dan bagaimana juga kita bisa memberikan pembelajaran kepada mereka bahwa mereka tidak bisa lepas dari seni budaya. Kita untuk generasi muda, apalagi untuk generasi masa mendatang, jangan sampai kita yang generasi mudanya ini tidak mengenal, melestarikan budaya kita sendiri, apalagi khususnya orang Betawi asli gitu. Jangan sampai permainan dari leluhur kita, permainan budaya asli Betawi itu mulai pudar, tidak dikenal dengan kalangan muda, untuk atau lagi generasi yang akan mendatang.